Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 BP1 kelompok 6 dan saya Akhdana Zikra. Muhammad Fajar Aditya. Saya Julian Rara Sakira. Saya Salsabila Putri Kirana. Aku Rajwana Aulia, aku dari 10 BP1 dan aku dari kelompok 6. Akan mempresentasikan hasil karya kami dengan pembahasan berpikir komputasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari percakapan di slide pertama. Di slide pertama ini kita menjelaskan tentang berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Banyak orang berpikir komputasional itu sama dengan berpikir seperti komputer atau berpikir secara komputer. Padahal nyatanya tidak. Berpikir secara komputasional yaitu berpikir dengan memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil agar kita dapat mudah menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Pada slide kedua, menurut sejarah, berpikir komputasional atau computational thinking pertama kali muncul dan diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1080-an oleh Seymour Papert. Namun pada tahun 2006, istilah ini makin dipopulerkan kepada masyarakat oleh Janet Wing. Berpikir komputasional melibatkan langkah-langkah seperti dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks seperti sistematis dan efisien. Dalam slide ketiga dijelaskan bahwa 4 aspek berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu penyelesaian masalah yang menjadi kecil agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu kita mengenali pola masalah agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu suatu penyelesaian masalah yang kita menemukan masalah sulitnya saja. Jadi masalah yang tidak penting kita tidak selesaikan. Itu tuh gunanya untuk menyelesaikan masalah agar lebih mudah. Lalu yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu penyelesaian masalah yang lebih tersusun agar kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah dan lebih selesai. Di slide keempat ini akan saya bahas tentang contoh penerapan ke dalam kehidupan sehari-hari tentang berpikir komputasional. Di contoh yang pertama adalah saat kita memilih buku di perpustakaan. Tentunya kita tidak akan asal memilih buku dan akan memilih sesuai kategorinya. Di contoh keduanya, saat kita belajar, tentu kita akan merangkum materi dan mengidentifikasi pola supaya mendapat waktu yang produktif dan efisien. Atau saat guru menerangkan materi dan kita akan melupakan hal-hal yang tidak penting dan kita akan fokuskan pada hal-hal yang penting terlebih dahulu. Di sini aku mau ngasih contoh dari 4 aspek computational thinking. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu pemecahan masalah. Salah satu contohnya dengan merencanakan liburan keluarga, dimulai dari menentukan tujuan, menetapkan transportasi, kemudian memesan akomodasi seperti hotel atau villa, lalu menyusun dan menyiapkan perlengkapan. Yang kedua ada pengenalan pola. Contohnya adalah mengelola pengeluaran bulanan dengan langkah-langkahnya mencatat pengeluaran selama 3 bulan terakhir. Yang kedua, mengenal pola pengeluaran berlebih. Yang ketiga, menyusun strategi. Yang ketiga, abstraksi. Abstraksi yaitu salah satunya membuat panduan menyalakan TV dan smart box untuk orang tua. Langkah-langkahnya bisa mengidentifikasi informasi penting, kemudian menyaring informasi yang tidak penting, menyusun panduan sederhana. Yang keempat, algoritma, prosedur membuat teh es manis. Lalu di algoritma ini, langkah-langkahnya seperti menyiapkan gelas, memasukkan 1 sendok teh gula, memasukkan 1 kantong teh celup, sampai akhirnya bisa disajikan. Segitu saja contoh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.